Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rahmat Matematika. Kini kita akan membahas induksi matematika. Induksi matematika ini pelajaran kelas 11 untuk matematika wajib pada kurikulum 2013. Induksi matematika ini bisa kita ilustrasikan ketika seseorang mau mengambil uang di bank melalui ATM, sebut sajalah misalnya mengambil uang 500.000 rupiah, sedangkan mesin ATM itu memiliki pecahan uang 50.000 rupiah. Jadi pertama itu dia 50.000, kemudian 50.000 berikutnya keluar dan seterusnya. Atau ketika seseorang menaiki anak tangga, tangga pertama, tangga kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu sebagai ilustrasi. Untuk lebih jelasnya, kita nanti akan membahas induksi matematika ini. Kita mulai dari pernyataan matematika, ini peta konsep dari induksi matematika, kemudian logika matematika, bilangan asli. Untuk bilangan asli, PN bilangan asli, kemudian prinsip induksi, langkah awal, dan langkah induksi. Kompetensi dasar untuk induksi matematika di kelas 11 matematika wajib adalah menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Sedangkan yang menjadi indikatornya adalah merancang pola barisan bilangan, kemudian membuktikan formula suatu barisan bilangan dengan prinsip induksi matematika. Yang kita akan bahas adalah 312, membuktikan formula suatu barisan bilangan dengan prinsip induksi matematika. Ini ada barisan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Untuk menyelesaikan barisan ini, kita jumlahkan dua bilangan terakhir, 1, 1, artinya 1 tambah 1 menjadi 2. Kemudian dua bilangan terakhirnya barisannya itu adalah 1, 2, 1 tambah 2, 3. Kemudian 2, 3, 5, dan seterusnya. Kita masuk ke materi induksi matematika. Misalkan untuk setiap bilangan asli N, kita mempunyai pernyataan Pn. Untuk menyelesaikan ini dengan prinsip induksi, yang pertama langkah kita adalah P1 bernilai benar. Artinya nilai 1 nanti kita substitusikan ke dalam formula yang ada atau barisan yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, jika Pn benar, maka Pn tambah 1 benar untuk setiap N besar sama dengan 1. Maka Pn benar untuk setiap N bilangan asli. P1 bernilai benar disebut langkah dasar. Sedangkan jika Pn benar, maka Pn tambah 1 benar untuk setiap N besar sama dengan 1 disebut langkah induktif. Prinsip pembuktian induktif dapat diilustrasikan dengan proses menaiki anak tangga tadi. Kita lanjut ke contoh 1. Misalkan suatu ATM menyediakan layanan penarikan uang tunai untuk pecahan Rp20.000 dan Rp50.000. Berapakah jumlah kelipatan penarikan dengan jumlah minimal yang dapat diambil pelanggan melalui ATM tersebut adalah Rp40.000. Oke, langkah awal adalah kita lakukan untuk penyelesaiannya itu basis induksi. 20.000, kemudian 20.000 lagi. Nah, ini dia untuk 40.000 tadi. Kemudian langkah induksi yang kita lakukan adalah untuk mengeluarkan N rupiah, dengan N adalah kelipatan Rp40.000 dan N bilangan asli. Dapat digunakan lembar uang Rp20.000. Pn benar. Untuk Pn tambah 1 juga benar, yaitu untuk mengeluarkan uang sejumlah N tambah 1 kelipatan uang Rp40.000 dapat menggunakan uang pecahan Rp20.000 dan atau Rp50.000. Untuk lebih jelasnya kita masuki contoh yang kedua. Tunjukkan bahwa untuk N besar sama dengan 1, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya ditambah N sama dengan N dikali N tambah 1 per 2 melalui induksi matematika. Jadi deret ini
mau kita buktikan, rumusnya adalah N dikali N tambah 1 per 2 itu benar. Langkah yang pertama kita lakukan adalah basis induksi. Basis induksi. Kita perlihatkan benar untuk N sama dengan 1. Ini basis induksi. 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 per 2. Ini dia, 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1 kali 2 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Sehingga untuk N sama dengan 1 adalah benar. Untuk langkah yang kedua, kita lakukan langkah induksi. Langkah induksi, misalkan PN benar, asumsi bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan N tambah 1 per 2 adalah benar. Ini hipotesis induksi. Akan kita perlihatkan untuk PN tambah 1 juga benar. Sehingga 1 tambah 2 tambah 3 tambah N tambah N tambah 1 sama dengan N tambah 1 dikali N tambah 1 tambah 1 per 2. Jadi pada deret ini, ketika dia 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N, itu rumusannya adalah N dikali N tambah 1 per 2. Sekarang N-nya itu ditambah 1. Jadi artinya setiap ada N ditambah 1. Kita perhatikan di sini, ini ada N, berarti N tambah 1. Kemudian ini ada N tambah 1. Kemudian ditambah 1 per 2. Jadi nanti yang akan kita modifikasi bahwasanya deret ini sama dengan N tambah 1 dikali N tambah 1 tambah 1 per 2. Apabila langkah basis induksi dan langkah induksi ini tadi terbukti, maka deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N sama dengan N dikali N tambah 1 per 2 untuk N besar sama dengan 1 adalah benar. Satu ditambah 2 tambah 3 ditambah dan seterusnya tambah N ditambah N tambah 1 itu sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N tambah 1. Yang ini tadi 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah N, ini adalah N dikali N tambah 1 per 2. Kalau kita kembali ke rumusan tadi, N dikali N tambah 1 per 2. Ini dia deretnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Demikian juga yang ini, sama N dikali N tambah 1 per 2. Kemudian ditambah N tambah 1. Ini dia rumusan yang tadi pada slide sebelumnya, dan sekarang ditambah dengan N tambah 1. Sekarang ini mau kita modifikasi sehingga nanti hasilnya seperti slide sebelumnya, N tambah 1 dikali N tambah 1 tambah 1 per 2. Apabila nanti bisa dibuktikan dengan langkah-langkah matematika yang benar dengan modifikasi diperoleh seperti ini, berarti setelah basis induksi dan langkah induksi bisa dibuktikan rumus deret ini tadi adalah N dikali N tambah 1 per 2 terbukti. Untuk menyelesaikannya, pertama sekali setelah terbentuk ini, kita kalikan ke dalam N dikali N kuadrat, kemudian ditambah N kali 1, N per 2, ditambah N tambah 1. N kali N kuadrat, ditambah N kali 1, N per 2, ditambah N tambah 1. Kemudian kita samakan penyebutnya. Karena yang ini penyebutnya 2, berarti di sini kita buat juga per 2. Agar tidak mengubah nilai persamaan ini, berarti di pembilang juga kita kali 2. Artinya sama-sama dikali 2. Pembilang kita kali 2 dan penyebutnya kita kali 2. Sehingga tidak merubah nilai dari persamaan tersebut. Kemudian kita kalikan nanti ke dalam 2 kali N
2 ditambah 2 kali 1, 2/2. N kuadrat ditambah N per 2 ditambah 2N ditambah 2/2. Kemudian berikutnya, karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan yang sejenis. N kuadrat ditambah N ditambah 2N itu menjadi 3N ditambah 2/2. Hasilnya N kuadrat ditambah 3N ditambah 2/2. Kemudian kita usahakan tadi bentuknya sama seperti slide sebelumnya. Jadi kita memodifikasi ke arah itu. Caranya adalah kita faktorkan. Kita ingat tadi bahwasanya pada rumusan tersebut ada N tambah 1. Jadi ini kita faktorkan. N kuadrat ditambah 3N tambah 2 itu kita faktorkan. Hasilnya adalah N tambah 1 dikali N tambah 2. N tambah 1 dikali N tambah 2/2. Kemudian berikutnya, karena tadi langkahnya itu N tambah 1 dikali N tambah 1 tambah 1, artinya 2 ini kita ubah menjadi 1 tambah 1. Jadi N tambah 1 dikali N tambah 1 tambah 1/2. Langkah I1 dan I2 ini adalah benar. Jadi terbuktilah bahwa untuk semua N besar sama dengan 1, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N sama dengan N dikali N tambah 1/2 adalah terbukti. Ini ada latihan 1 untuk dikerjakan, diambil dari buku paket. Kemudian ada juga ini tugas proyek nantinya ya. Ini latihan 2. Latihan 2 dari buku paket juga. Kemudian tugas proyek untuk dikerjakan. Namanya tugas proyek tentunya tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari ya. Kemudian referensi yang bisa kalian lihat itu dari sini buku-bukunya ya, referensinya ada 6 ini, bisa dilihat referensi untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut atau untuk lebih memahami materi yang telah diberikan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.